Shalom saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam kondisi bersukacita dan senantiasa penuh semangat dalam menjalani hidup atas penyertaan Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara saat ini, tetaplah engkau mengucap syukur karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam kehidupan kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu pada saat ini. Engkau memberikan waktu yang indah untuk dapat kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar bagaimana memilih berkat yang dari Engkau dan bagaimana kami menolak segala hal yang membawa celaka dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami terbuka. Singkirkanlah segala gangguan dan buatlah kami fokus pada kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap hari sadar atau tidak sadar, hidup ini dipenuhi oleh berbagai macam pilihan. Mulai dari keputusan yang sederhana seperti memilih pakaian apa yang akan kita pakai, hingga keputusan yang besar bahkan yang menentukan masa depan kita. Namun di balik segala rutinitas itu, sesungguhnya kita selalu berdiri di suatu persimpangan jalan rohani yang sangat penting dan sangat mendasar. Tuhan tidak pernah memaksa, tetapi Tuhan menyodorkan sebuah tawaran yang jelas di hadapan kita. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Seringkali kita ini keliru menganggap bahwa berkat hanyalah soal harta yang melimpah, hal-hal materi. Dan sementara itu celaka adalah nasib buruk yang datang tiba-tiba. Padahal kunci utamanya terletak pada sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Ketaatan bukanlah beban atau suatu aturan yang mengekang kebebasan kita. Bukan itu saudaraku. Sebaliknya ketaatan adalah suatu pagar pengaman yang Tuhan pasang karena kasih Tuhan pada kita. Untuk menjaga kita agar kita tidak terperosok ke dalam jurang kehancuran dalam menjalani hidup di dunia ini. Menolak celaka berarti kita secara sadar memilih untuk tetap berjalan di jalur ketaatan pada Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Mengapa tunduk pada kehendak Tuhan itu justru merupakan suatu jalan pintas menuju kebahagiaan dan juga berkat yang sejati. Mari kita baca. Ulangan pasal 30 ayat 14 dan 15. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudaraku, kita sering berpikir bahwa nasib ini kitalah yang menentukan keadaan kita. Padahal seringkali pilihan-pilihan kitalah yang menentukan nasib tersebut. Dalam bacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Ulangan, Musa berdiri di hadapan bangsa Israel
Mereka saat itu berada di ambang tanah perjanjian, siap untuk melangkah ke babak baru dalam sejarah kehidupan mereka. Di momen yang sangat penting ini, Tuhan tidak memberikan suatu teka-teki yang rumit, tetapi Tuhan juga tidak menyembunyikan akan kehendaknya bagi umat Israel dan juga bagi kita di zaman sekarang ini. Sebaliknya, melalui Nabi Musa, Tuhan memberikan sebuah tawaran yang sangat transparan, sangat jelas, namun juga sangat serius. Pilihan antara kehidupan dan kematian, pilihan antara berkat dan juga pilihan celaka. Renungan ini mengajak kita untuk menyelami mengapa Tuhan memberikan pilihan tersebut dan mengapa ketaatan kepada Tuhanlah bukan sekedar suatu aturan agama, melainkan suatu kunci yang dapat membuka pintu-pintu berkat yang sejati tercurah dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Hal yang pertama yang menarik dari ayat 15 adalah frasa yang berkata, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu." Tuhan adalah pencipta alam semesta yang sangat maha kuasa. Tuhan bisa saja menciptakan manusia itu seperti robot yang diprogram sedemikian rupa untuk selalu taat, selalu menyembah Tuhan dan tidak pernah berbuat salah. Namun Tuhan tidak menginginkan kita manusia ciptaan itu seperti robot. Tuhan menginginkan semua anak-anaknya itu mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Kasih itu tidak bisa dipaksakan. Kasih itu hanya bisa dinyatakan jika ada suatu pilihan-pilihan. Karena itu Tuhan meletakkan dua jalan di hadapan kita. Yang pertama, jalan kehidupan dan keberuntungan. Ini adalah jalan ketaatan, jalan yang selaras dengan desain dari Tuhan, rancangan Tuhan yang baik atas setiap kehidupan masing-masing kita ini. Yang kedua, jalan kematian dan kecelakaan. Ini adalah jalan pemberontakan, jalan di mana kita mencoba menjadi Tuhan atas diri kita sendiri dan kita mengabaikan semua perintah-perintah Allah Bapa Sang Pencipta. Tuhan memberikan kita martabat yang tinggi dengan mengizinkan kita untuk memilih jalan yang akan kita lalui. Namun Tuhan juga seorang Bapa yang baik yang sudah memberikan suatu kunci jawaban yang jelas sebelum ujian kehidupan dimulai bagi kita. Di ayat 19, lanjutan dari perikop ini, Tuhan bahkan berkata, "Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup." Tuhan memberikan suatu opsi atau pilihan, tetapi hatinya sangat rindu agar kita memilih berkat, bukan memilih jalan celaka, jalan dunia. Yang kedua, firman Tuhan itu dekat dan bisa dilakukan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan merasa bahwa kita ini menjadi taat itu terlalu sulit untuk bisa kita lakukan. Kita mungkin berkata, ya standar Tuhan itu terlalu tinggi sih masalahnya. Atau mungkin kita berkata, saya ini manusia yang lemah. Mustahilah saya ini bisa hidup kudus seperti standarnya Tuhan. Kita ini menganggap perintah Tuhan itu seperti beban yang berat yang harus dipikul dalam mendaki gunung kehidupan yang terjal. Namun perhatikan ayat 14. Frasa yang berkata,
Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Tuhan tidak menyembunyikan perintahnya di langit yang jauh di sana, yang tidak tergapai, atau di seberang lautan yang tidak bisa kita jangkau juga. Bagi kita umat perjanjian baru, ayat ini memiliki makna yang lebih dalam lagi. Firman itu bukan hanya ditulis di atas loh batu, tetapi melalui Roh Kudus. Firman itu kini tinggal di dalam hati kita. Ketaatan menjadi mungkin bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan telah memberi suatu modal di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Saat kita menerima Yesus, kita ini diberi hati yang baru, diberi roh yang baru, keinginan untuk berbuat baik, suara hati yang mengingatkan saat kita ini melakukan hal yang salah, dan juga suatu kerinduan untuk kita mau berdoa. Ini semua adalah bukti bahwa firman Tuhan itu sangat dekat. Kita tidak punya suatu alasan apapun untuk berkata bahwa ketaatan itu sesuatu hal yang mustahil, karena Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk dapat melakukannya. Yang ketiga, mengapa ketaatan adalah sumber berkat? Dunia ini sering mendefinisikan berkat atau keberuntungan sebatas uang yang banyak, soal kesehatan yang prima, atau jabatan yang tinggi. Namun, definisi Alkitab tentang berkat yang juga disebut shalom itu jauh lebih luas, saudaraku, yaitu damai sejahtera yang utuh, penyertaan Tuhan, dan juga ketenangan jiwa kita di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi sekalipun. Mengapa ketaatan itu mendatangkan berkat? Mari kita gunakan analogi sederhana kita. Bayangkan sebuah kereta api. Kereta api diciptakan untuk berjalan di atas rel. Apakah rel itu kemudian membatasi kereta api itu? Sekilas nampaknya iya, saudaraku. Kereta itu tidak bisa berbelok misalnya ke sawah atau berbelok ke jalan raya menurut maunya dia. Namun justru karena rel itulah kereta itu bisa melaju dengan kencang, melaju dengan aman. Bahkan rel itulah yang menuntun kereta api berjalan sesuai dengan tujuan dan akan sampai pada tujuan secara efektif. Jika kereta api itu mencoba bebas semaunya dengan dia keluar dari rel yang sudah ada, yang terjadi bukanlah suatu kebebasan, melainkan suatu kecelakaan dan juga kehancuran bagi kereta api itu. Demikian juga dengan hukum-hukum Tuhan. Perintah Tuhan bukan dibuat untuk mengekang kebahagiaan kita. Perintah Tuhan itu adalah rel bagi kehidupan manusia. Ketika Tuhan berkata, jangan berzina, Tuhan itu sedang melindungi suatu keutuhan rumah tangga dan juga hati kita dari kehancuran emosional. Ketika Tuhan berkata, jangan mencuri, maka Tuhan sedang menjaga kita dari rasa bersalah dan konsekuensi sosial yang buruk. Ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, maka Tuhan sedang membebaskan hati kita dari racun kepahitan yang mematikan. Memilih ketaatan berarti kita memilih untuk hidup sesuai dengan manual book atau buku panduan
yang dibuat oleh Bapa Sang Pencipta bagi hidup kita. Ketika kita hidup sesuai dengan desain Tuhan, otomatis kita akan menikmati fungsi kehidupan yang maksimal. Itulah yang disebut kehidupan dan keberuntungan. Sebaliknya, saat kita menolak kebenaran firman Tuhan, sama dengan memaksa mesin kehidupan kita bekerja dengan cara yang salah, yang ujungnya pasti kerusakan atau kematian atau kecelakaan. Yang keempat, tantangan hari ini adalah pilihlah kehidupan. Saudaraku yang terkasih, kecelakaan atau kutuk dalam konteks ini tidak selalu berarti Tuhan itu marah dan melempar petir kepada kita. Seringkali kecelakaan adalah suatu konsekuensi alami dari langkah kita sendiri yang mulai menjauh dari sumber kehidupan. Sama seperti jika kita mencabut kipas angin dari stop kontak, perlahan tapi pasti kipas itu akan berhenti berputar. Jika kita menjauh dari hadirat Tuhan, perlahan tapi pasti roh kita akan mati, damai sejahtera akan menjadi hilang, dan hidup menjadi hampa. Hari ini Tuhan kembali menghadapkan pilihan itu kepada kita di zaman sekarang ini. Mungkin saat ini Anda sedang berada di suatu persimpangan jalan. Apakah saya akan jujur dalam bisnis ini meskipun untungnya hanya sedikit? Atau saya melakukan sedikit kecurangan tetapi menghasilkan keuntungan yang besar? Apakah saya akan mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya? Atau malah saya akan terus memelihara dendam akar kepahitan ini? Semua pilihan ada pada kita. Ingatlah, Tuhan tidak memaksa. Tapi Tuhan itu berbisik dengan lembut di dalam hati Anda semua. Tuhan berkata, "Anakku, firman-Ku dekat kepada engkau. Engkau bisa melakukannya. Pilihlah aku. Pilihlah ketaatan. Pilihlah kehidupan." Itu bisikan yang Tuhan lakukan melalui Roh Kudus-Nya pada hati nurani kita. Dan keputusan ada di tangan Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menolak celaka dan memilih berkat bukanlah tentang melakukan ritual mistis, melainkan tentang suatu keputusan secara sadar setiap hari untuk menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan adalah jalan setapak menuju damai sejahtera. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk kita bisa taat. Firman-Nya ada di dalam mulut kita untuk kita perkatakan. Ada di dalam hati kita untuk kita renungkan. Mari kita gunakan kehendak bebas kita hari ini untuk memilih taat pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kepenuhan sukacita dan berkat yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah layu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup, yang mengingatkan kami bahwa pilihan ada di tangan kami. Engkau telah menempatkan firman-Mu begitu dekat, tidak jauh dari kami, melainkan sudah ada di dalam hati dan di mulut kami, siap untuk kami lakukan. Tuhan, kami sadar bahwa setiap hari kami dihadapkan pada kehidupan dan juga berkat atau kematian dan juga celaka. Kami tahu bahwa ketaatan pada kebenaran perintah-Mu adalah sumber berkat sejati dan jalan menuju kehidupan yang penuh dengan keberuntungan.
Ampuni kami jika seringkali kami memilih jalan kami sendiri, jalan yang menjauhkan kami dari segala berkat Engkau. Berikanlah kami hati yang tulus, hati yang berani untuk memilih jalan ketaatan. Mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, bukan hanya mendengarnya saja. Biarlah ketaatan kami menjadi bukti akan cinta kami kepada Engkau, sehingga kami boleh menikmati berkat dan juga kehidupan yang Engkau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami akan dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu, memampukan engkau berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.